Ini dia slide-nya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam ini boleh berguna untuk kalian dan teman-teman di sini boleh lulus sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, di sini saya akan membahas untuk di sini ada Via ya, ada Arifianti, walaupun cuma berdua, semoga semangatnya tetap tinggi ya. Nah, ini dia soal pertama ya. Di sini ada unsur F ya dengan nomor atom 9. Sebentar, saya sambil coret-coret ya. Teman-teman juga boleh sambil coret-coret di buku biar semakin melekat materinya pada malam hari ini. Nah, ini dia nomor atom 9. Ya. Kemudian ada M, nomor atomnya 54. Membentuk molekul MF4. Nah, bentuk molekul dari sifat kepolaran MD4. Nah, ini gimana nih cara pengerjaannya? Yang pertama adalah kita tentuin dulu ya. F berarti susunannya menjadi 27. Seperti itu ya. Kemudian untuk 54 berarti 2, 8, 18, 8 ya. 36 tambah 16, 40 berapa nih? 36 tambah 16, 52, tambah 2, 54. Sesuai ya. Kemudian kalau kita ingat lagi, materi kelas 1 SMA ya, kurang lebih, membentuk ini, M, ya. Ini MD4 itu setara sama MF4 ya. Jadi ini sama aja sebenarnya MF. Ya, untuk mengecoh teman-teman aja. M sebagai titik tengah, di mana dia ada 4 ya, unsur F seperti ini. Kemudian di sini dia punya 7 ya. Kita tinggal bikin, misalnya kita mau bikin titik-titik atau silang, itu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Bentar, saya hapus dulu supaya lebih rapi. Kalau bingung bisa tanyakan langsung saja ya di chat. Nah, ini dia untuk F ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanti dia akan berikatan dengan M di sini. Kemudian F yang kedua juga sama ya. Ini harusnya lebih kecil lagi tulisan saya. Sebentar ya. Tulisannya kurang kecil. Nah, di sini F, di sini juga F. Jadi di sini masing-masing misalnya ada 2, ini juga ada 2. Ya, totalnya jadinya ada 7 ya. Ini 2. Di sini ada 2 juga ya, cuma tidak terlihat dengan jelas. Ini juga 2. 6. Nah, di sini juga ada 1 ya. Di sini juga ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan ini ya, yang paling terakhir. Kemudian di sini F-nya. M-nya maksud saya. Ini M-nya. Kemudian F-nya di sini ada 4. Di sini berarti juga ada 4. Ya, ini 2. F-nya di sini juga ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, masing-masing ada 7. Kemudian F-nya, M-nya itu punya 8. Ini di sini ada 1, 2 ya, dari F masing-masing 1. Di sini juga masing-masing dari F ada 1, totalnya 2. Di sini ada 2, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Sesuai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami? Terus saya ganti warnanya ya. Jadi, biar lebih kelihatan lagi buat teman-teman di sini. Jadi warnanya saya bedain. Jadi, ini titik-titik yang warna merah ini miliknya si F. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu miliknya si F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miliknya F. Juga ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sesuai dengan ini. Apakah suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Ada suara saya? Ada ya? Oh iya, oke. Nah, itu 7 ya. Kemudian M-nya itu ada 8. Ini saya ganti warnanya juga deh. Nah, M-nya ada 8 titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Tambahan yang satunya dari mana nih? Yang 4-nya? Dari yang tadi F. Ya, di sini kan dari F masing-masing ada 1 ya. Nah, 1, 2 ya. 3, 4. Totalnya 8. Nah, itu konsepnya ya. Kemudian kita mau cari untuk bentuknya itu berdasarkan PE, PIE, dan PEB. Mungkin teman-teman masih ingat di sini apa sih PE, PEI, dan PEB. Coba diingat-ingat dulu. Apa itu PE, PEI ya. Di sini saya tulis atau saya bacakan saja ya. Bentar, saya tuliskan dulu deh. Kan ada sebutan PE. PEI, ada PEB. PEI apa? Pasangan elektron ikatan. Itu PEI. Pasangan elektron ikatan. Ada berapa yang diikat? Yang diikat oleh F sama M. Ada 1, 2, 3, 4. Itu yang kita kenal sebagai PEI. Pasangan elektron ikatan. Dia dapat dari F dan M. F sama M itu saling berikatan. Ya, dari F tadi kan ada sisa 1 yang juga bagian dari M. Sehingga nilai M-nya di sini terakhirnya totalnya tetap 8. Itu PEI. Kemudian setelah PEI ada PB. Pasangan elektron bebas. Ya, PEI, PEB. PEB apa? Pasangan elektron bebasnya ada berapa yang bebas? Ada 2. Ada 2 elektron bebas. Ini. Yang di bagian sininya. Sebentar ya. Saya tunjukin dengan warna bebas. Ya. Ada 2 pasangan elektron bebas. Itu disebutnya PEB. Pasangan elektron bebas. Ya, tadi PI pasangan elektron ikatan, PEB adalah pasangan elektron bebas. Gitu. Nah, kemudian kita cari PE. Ya. Kita cari PE juga, yaitu pasangan elektron. Ini rupanya kurang jelas. Ini ya, PE, pasangan elektron ini tadi 2. Pasangan elektronnya ada berapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, jadi kita cari dulu PEI-nya, PEB, dan
PE-nya. Sehingga penulisan bentuknya adalah, ya, kita pakai satuan yang AX ya, AX titik, kemudian E titik-titik. Yang ini. Semoga teman-teman masih ingat materi ini. AX-nya berapa? Titik-titiknya 4. Kita ambil dari PEI-nya. Jadi yang di sini itu diambil dari pasangan elektron ikatan. Kemudian untuk E yang titik-titik di bawahnya, itu kita ambil dari PEB. Gitu. Biasanya memang hanya cukup ini nih yang kita cari. PEI, pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron bebas. Nah, kalau bentuknya AX4E2, itu bentuknya adalah planar segi 4 yang bersifat nonpolar. Oke, semoga nanti di akhir diskusi kita, saya nanti punya kesempatan ya untuk nunjukin bentuk-bentuknya gimana sih kalau tetrahedral tuh kayak gimana, jungkat-jungkit gimana, atau piramida seperti apa, kayak gitu. Ya, tapi kalau AX4E2 itu bentuk dari planar segi 4 dan nonpolar. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 1. Belum ya? Thank you, Via. Kita next dulu. Nah, ini udah ada kunci jawabannya ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 nih, persentase massa atom H dengan AR ya, ini AR, sama dengan 1 dalam suatu senyawa organik adalah 13%. Jika tetapan Avogadro, ini paling sering banget kita dengar nih ya, Avogadro, bilangan Avogadro, tetapan Avogadro, sama aja. 6 kali 10 pangkat 23 ini sifatnya sudah baku. Jumlah atom H yang terdapat dalam 2,3 senyawa tersebut adalah, nah kalau teman-teman dapat soal kayak gini, kita harus cari massa dari atom H dulu. Ya, yang pertama teman-teman lakukan adalah mencari massa atom H. Nah dia, massa atom H. Ya, massa atom H sama dengan berapa di sini? 13%. 13% itu sama dengan 13/100. Ya, jumlah atom H yang terdapat ada berapa? Ada 2,3 senyawa atau 2,3 gram. Berarti kalikan dengan 2,3. 13 kali 23 aja langsung berapa? 3 kali 3, 1 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 1. Nah, itu berapa? Hasilnya langsung aja 299, ya. Belakang komanya 1, terus dibagi 100, berarti geser 3 kali. Kayak gitu. 1, 2, 3. Oh, komanya di sini. 0,299 gram. Jadi, kadang kan mungkin nggak boleh pakai kalkulator ya biasanya ya. Nah, itu bisa dihitung seperti itu, langsung aja kaliin aja. 13 kali 23 berapa. Gitu. Nah, kalau udah dapat massa H-nya gimana? Kita pakai rumus yang ini. GR, ya, gram. Gram apa? Kalau di soalnya gram H, ya udah berarti gramnya H, atom H. Per AR. AR-nya pasti juga ARH. Ya. Kalau unsurnya karbon, oksigen, ya berarti karbon sama oksigen. Sesuaikan dengan soal. Kemudian sama dengan jumlah atom H. Jumlah atom H serta dibanding bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro. 6 kali 10 pangkat 23. Nah, di tadi kita massanya sudah dapat, sudah kita cari, yaitu 0,299 per ARH-nya adalah 1. Sama dengan jumlah atom H yang akan kita cari. Kita bikin aja nih variabelnya A ya. Nah, per 6 kali 10 pangkat 23. Sama kayak matematika ya, kita akan kali silang. Kali silang, berarti di sini, ya,
A sama dengan, ya, A kali 1 kan A. 6 kali 10 pangkat 23 kali 0,22299. Atau gampangnya gini aja, 0,299 itu kan kalau kita bulatin itu adalah 0,3 ya. Ya, 0,3 kali 6 kali 10 pangkat 23. Jadi kalian cukup aja kalikan 3 kali 6 berapa? 18. Belakang komanya ada berapa? 1 kan? 0,3 belakang komanya 1. Tulis di sini 1, geser. 1,8. 10 pangkat 23 gimana? Ya udah, nggak usah diubah. Gitu. Karena kan di sini juga nggak diubah ya. Maka jawabannya adalah A sama dengan, atau jumlah atom H sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 23. Maka kita bisa jawab option yang E. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 2. Oke, sambil dipahami ya, kalau kurang jelas. Siapa nih? Via sama Arifianti boleh bertanya. Belum ada. Oke, thank you Via. Arifianti kalau belum jelas bisa ditanyakan ya. Walaupun Via sudah paham. Ya, kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ya pembahasannya. Nanti saya akan share ya. Soal nomor 3 ada cisplatin, di sini Mr. Kalau Ar itu kan biasanya unsur ya. Kalau Mr itu biasanya senyawa gitu. Mr-nya 300, senyawa anti kanker, disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia. Nah, makanya kimia itu juga kepake nih untuk di bidang farmasi ya. Pembuatan obat ya. G amonia Mr17 dengan 8,3 gram K2 PtCl4. Mr-nya 415. Nah, ini reaksinya. Jika reaksi berlangsung sempurna, masa reaksi yang tersisa berapa sih? Kalau misalnya proses reaksinya sempurna. Nah, ini sering banget juga ya kita kerjakan waktu SMA. Bikin kayak gini, kita biasanya buat reaksinya dulu ya. K2 PtCl4, kita nulisnya sesuai soal ini ya. Plus, teman-teman boleh coba coret-coret juga di buku catatannya. Ini ya, NH32 nanti bisa dikapiin lagi mungkin di catatan yang rapi ya. Ini boleh buat coret-coret aja bareng-bareng. Nah, ini udah sesuai ya. K2 PtCl4 udah. Plus 2 NaDH3, PtNH32Cl2, 2 KCl. Sudah sesuai dengan soal. Nah, kemudian kita mau cari molnya. Ya. Cari mol dari KTP. Nah, ini ya. Kita mau cari nilai N. Gimana sih rumusnya? Ada yang masih ingat nggak? Gimana cara cari mol maksud saya? Caranya adalah GR per MR ya. Sesuai. K2 PtCl4. Oh, gramnya adalah 8,3. Ya. Kita mau cari N-nya ini ya. Mol si K2 PtCl4 itu ya. 8,3 dibagi 415. MR-nya juga harus sesuai. Jangan pakai MR amonia atau MR cisplatin. Harus sesuai. K2 PtCl4. Kemudian kita hitung ya. Hasilnya adalah 8,3 dibagi 415 sama dengan 0,02 mol. Ya, kalau udah dapat tinggal tulis di bawahnya. Jadi M mula-mula sebentar ini. Mula-mula reaksinya seperti apa, kemudian sisa. Nah, mula-mulanya adalah 0,02 mol. Nah, kemudian kita cari NH3. NH3 apa sih? Senyawa
amonia. Kita cari molnya juga sama di sini. 1,7 gram, MR-nya 17. Berarti GR per MR juga sama. N sama dengan 1,7 per 17. Ya, sama dengan 0,1. Nah, di sini tinggal tulis juga 0,1 mol. Gitu. Kemudian melakukan reaksi. Ya. Reaksinya ini tetap sama ya, 0,02 juga. Nah, ini ada dua. NH3-nya itu ada koefisiennya kalau di matematika ya kita kenalnya. Ada dua. Kalau satu 0,02, berarti kalau dua apa? 2 kali 0,02, yaitu 0,04 mol. Kemudian kita cari sisanya, sisa dari prosesnya ya, mula-mula, reaksi, dan sisa. 0,02 dikurang 0,02 ya habis, nggak ada. 0,1 dikurang 0,04 secara matematika hasilnya adalah 0,06 mol. Ya, masih bisa pengurangan desimal? Bisa ya? Kenapa nggak mau nulis mol ini? Oh, udah. Nah, kemudian massa NH3 sisanya kita kalikan dengan 17 untuk mencari GR. Ya, kalau N sama dengan GR per MR, berarti kalau kita mau cari GR adalah rumusnya N kali MR. Gitu. N-nya berapa? N-nya adalah ini, 0,06. Siapa 0,06 sisanya? Sisa dari amonia. Berapa MR amonia? 17. Berarti kalikan dengan 17. Nah, ini juga cara mudahnya adalah kalian tinggal kalikan aja. 17 kali 6 berapa sih? 7 kali 6, 42. 1 kali 6, 6. Tambah 4, berarti 102. Berapa belakang komanya? Ada 2, berarti geser 2 kali. 1, 2. Oh, berarti 1,02 gram. Jawabannya berarti yang B. Itu kalau saya kecepatan bilang ya. Ini baru 3 nomor, baru soal ketiga. Oke, saya next lagi ya. Nanti pokoknya Alifianti sama Via langsung tanyakan aja ya kalau ada yang kurang jelas. Nah, soal berikutnya mengenai reaksi antar gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut ya. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 mil. Nah, kita mau cari volume total gas hasil reaksi. Ya, ini gimana nih caranya? Apa dulu yang harus kita kerjakan kalau ketemu soal kayak gini? Sama, kita tetap tulis reaksinya, kayak tadi ya. Kita tetap tulis reaksinya dulu untuk coret-coretan. Kalau kalian udah lancar, nggak perlu coret-coret kayak gini, boleh. Ya, cuma biasanya saya pakai coret-coret kayak gini biar bisa ngecek kalau ada yang salah tuh salahnya di mana ya, kalau ada waktu untuk ngecek lagi jawaban kita. Ini tulis lagi sesuai soal ya. 2CH4, 3Cl2, 2CHCl3, kemudian 3H2. Ya, 3H2. Kemudian di sini ini reaksinya udah setara ya. 2C sudah setara ya. Hanya ya 2CH sudah setara. Hanya 8, ini 2 tambah 6, 8. CL-nya ada 6, 3 kali 2 ya. 2 kali 3 sama ya, sudah setara. Kemudian di sini, jika volume gas H2 yang dihasilkan,
ya, volume gas H2 itu 300. Berarti ini 300 mil. Ketika koefisiennya 3, ini dia 300. Berarti kalau satu koefisien berapa? Nilainya 100 kan? 100 kali 3. Ya. Berarti kalau koefisiennya ya 2, berarti di sini artinya dia memiliki 200 mil. Gitu. Dari mana ini? Koefisien 3, dia 300. Berarti tiap koefisien itu nilainya 100 mililiter. Kalau 3 kali 100. 300. Kalau 2 berarti 2 kali 100. 200. Berarti volume totalnya berapa? Ini kan sebagai produk ya. Produknya adalah CH-Cl3 dan H2. Ini produknya. Berarti ini hasil totalnya. Kita tinggal jumlahkan saja. 200 mil ditambah 300 mil. Sama dengan berapa? 500 mililiter. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini kadang di soal-soal ujian mandiri ya, entah itu bentuknya macam-macam ya, SBM atau misalnya SIMAK atau misalnya UTBK, UTUL ya. Terlihat soalnya kayak sulit. Padahal kita hanya menentukan mililiternya, volume total gasnya saja. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan variasi soal yang akan diberikan nanti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya next lagi ya ke nomor 5. Nah, ini dia kunci jawabannya. Oke, sebelum saya jelasin soal nomor 5, coba deh, kira-kira menurut Arifianti sama Via jawabannya apa sih soal nomor 5 sebelum saya jelasin? Menurut kalian, kira-kira apa sih jawaban untuk soal nomor 5? Boleh coba jawab ya di kolom chat. Biar kalian juga ikut partisipasi belajar. Coba dari pemahaman kalian dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Untuk nunggu jawaban dari kalian. Nggak usah takut salah, dicoba aja dulu. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, thank you Arifianti. Coba ya. Dari Via, apa kira-kira masih menghitung ya? Thank you. Satu lagi kita tunggu.
Oke, kita coba bahas ya. Sambil nunggu Via jawab. Nah, kalau dapat soal kayak gini, data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut ya. Kita ditanya atau diminta untuk mencari nilai entalpi. Reaksi di atas tuh gimana sih nyari nilai entalpi? Kalau teman-teman masih ingat, entalpi itu biasanya dilambangkan dengan delta H. Ya, jadi nilai entalpi di sini itu dilambangkan dengan delta H. Itu nilai entalpi. Caranya gimana? Kita lihat di sini, ya. Delta H atau nilai entalpi sama dengan jumlah atau sigma, ya. Reaksi ya, energi ikatan ya, EI. Oke, thank you Via. Kita cek ya jawabannya. Mana nih pulpen saya jadi hilang. Ini dia. Oke, sigma energi ikatan sebelah kiri dikurang sigma atau jumlah energi ikatan di sebelah kanan. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nih. Ini saya warnain dulu deh biar kelihatan bedanya. Ini reaksi reaktan ya. Kita kenal di kimia, ini reaktan. Kemudian yang ini adalah produk. Ya. Produk adalah reaktan. Nah, kira-kira yang kiri atau yang kanan? Reaktan. Yang sebelah kiri itu adalah produk ya. Jadi ini adalah sebelah kiri. Ya, di sini kita bisa cek ya ikatannya ada C2H3F3. Ya, C2H3 dan F3. Nah, kira-kira yang mana nih? Kita ambilnya adalah yang C2 dari kata depannya ya, yang depannya ya, yang C sama H. C sama H itu adalah 410. Di sini jumlah atom C-nya adalah 2. Berarti kita kalikan 2 kali 410. Ditambah ada HF. HF-nya ada 2. HF-nya kalau satu aja 565. Ya. HF. Oh, oke. Saya kebalik. Yang ini ya. Yang F-nya ya. F-nya 100. Kita cek. 2 dikali 410. Sebentar, ini saya kebalik. Bentar ya, ini ada yang kebalik posisinya. Saya tulis ulang lagi di sini. Ini bagian kiri, reaktan. Ya, kebalik saya. Yang produknya itu yang kanan. Nah, jadi di sini ini dihapus dulu. Ya. Sebelah kirinya adalah C2H5F. Ya. C2H5F. Berarti atom C-nya ada 2. C dengan H-nya ada 2. Ya. Yang setara. Jadi kita nggak ngambil yang 5. Kenapa nggak ngambil yang 5?
Karena C-nya bukan 5. Tapi kalau kita ambil yang C2, hanya juga punya 2. Ya, jumlah molekulnya sama. CH, kita lihat di sini ikatan CH itu adalah 410. Karena ada 2, berarti 2 dikali 410. Ditambah F2. F sama F itu 159. Karena ada 2 nih koefisiennya, berarti dikalikan 2 kali 159. Nah, ini untuk yang sebelah kiri. Kita cari dulu, 2 kali 410 berapa? 820. 2 dikali 159 berapa? 9 kali 2, 18. 10, 11, 318. Kemudian kita cari yang sebelah kanan juga. Sebelah kanan itu ada C2H3F5 ya. C dengan H ya. C dengan H, kemudian yang paling besar mana nih molekulnya? H sama F, bukan C sama H. Ya, jadi kita cari molekul yang paling besar. H sama F 565 ya di sini. 565, kemudian untuk yang HF, H sama F mana nih? Oh, kebalik saya. C, H, oh ya, sama ya, benar ya. H sama F, kemudian H sama F. Di sini ada 2. Nah, tadi kita tetap ambil yang depan ya, C sama H. CH, HF. Kira-kira CH atau CF nih yang mau kita ambil nih? CH atau CF menurut teman-teman? Soalnya ada 2 kemungkinan ya. C-nya kan 2 ya, H-nya 3, F-nya 3. Ada 2 kemungkinan yang bisa kita ambil. CH-nya kah atau CF-nya yang akan kita ambil? Nah, cara taunya gimana nih Kak Helda biar kita nggak kekecoh misalnya mau ngambil yang mana? Kita cek awal. Yang awal itu udah ada ikatan C sama H. C sama H itu tadi sudah dihitung di bagian sebelah kiri. F juga sudah dihitung di bagian sebelah kiri. Berarti yang belum kita hitung adalah CF-nya. Ya, kalau ada 2 yang sama kayak gini. CF-nya, C-nya 2, F-nya 3. Yang mana yang kita ambil? Kita kalikan 2 kah atau kita kalikan 3? Ya, jelas kita akan ambil angka yang terkecil, yaitu kalikan 2. Ya, berarti di sini dikurang, ya, dikurang apa di sini? 2 kali 485 untuk CF-nya. Ditambah HF-nya berapa? 565. Ada berapa 2 molekulnya? Ada 2, berarti 2 kali 565. Gitu. Nah, ini tinggal kita kurang nih, berapa nih? 485 kali 2. 2 kali 5, 10, 16, 17, berarti 970. Ditambah 565. 10, 13, 11, 30 ya. Itu nanti tinggal kalian hitung saja. Ini tinggal dijumlah nih ya. 8, 3, 11 ya. 820 tambah 318. Nanti dicek aja ya. Kalau saya ada yang salah di hitungannya. Kemudian ini jumlah 0, 7 tambah 3, 10, 10, 11, 2100. Nah, 1138 dikurang 2100 kan berarti negatif ya. Ya, kita balik aja hitungannya. Ini yang penting udah ada negatif di sini. 10 kurang 8, 2. Di sini udah pinjam 1, 9 kurang 3, 6. Di sini udah pinjam 1, 10 kurang 1, 9. Berarti hasilnya adalah, lihat satuannya di sini. Kilojoule, mol, minus 1. Maka jawabannya bukan yang positif, tapi yang negatif. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kira-kira tadi Fianti keliru di mana? Kira-kira sudah paham atau masih bingung? Ini ada tambah satu lagi teman kita, ada bla bla. Saya panggilnya bla bla ya, nggak apa-apa ya. Oke, silakan dipahami dulu soal nomor 5. Oke, thank you.
Boleh, Via. Dijabarin saat semuanya juga boleh. Pokoknya senyamannya kalian untuk mengerjakan asal tetap sesuai konsep. Gitu ya. Oke, di sini ada teman kita, ada yang baru datang, ada bla bla sama Nafisa. Silakan kalian pahami dulu ya. Ini soal terakhir yang tadi kita bahas. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum saya next ke soal nomor 6. Oke, thank you pertanyaannya, bla bla. Kira-kira gimana sih biar kita lebih paham ya untuk soal-soal tipe kayak gini. Oke, kalau soalnya tipe yang energi ikatan ya, kita disuruh cari entalpi atau delta H, pasti ada selisih antara energi ikatan kiri dikurang energi ikatan kanan. Nah, ini konsep dasarnya banget ya. Kita harus tahu rumusnya dulu ya. Energi ikatan kiri dikurang energi ikatan kanan. Kemudian kita harus tahu dulu juga yang mana yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah bagian reaktannya. Di sini saya kasih warna hijau. Ya, jangan ketukar karena ini sering banget ketukar. Tadi juga kan saya sempat ketukar ya pas jelasin. Sedangkan yang ungu itu adalah energi ikatan sebelah kanan. Nah, ini konsep dua ini dulu kita pegang. Sudah? Kan nanti reaksinya bakal beda-beda ya. Belum tentu nanti soal yang dikasih C2H5F. Bisa jadi NaCl, NH3, kita nggak tahu. Tapi rumus delta H sama dengan sigma EI kiri dikurang EI kanan, itu mutlak. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tahu kanan kirinya, kita lihat nih sebelah kiri. C2H5F. Nah, gak mungkin dong kita ambil C2F ya. Jadi biasanya kita ambil yang depannya dulu. C2H5. Ya, berarti ikatan C dengan H. Bukan CHF, 3 dihitung. C sama H-nya aja. Oh, C sama H di sini udah ada nih. Ya. Sekarang kita lihat jumlah molekulnya. Yang satu ada 2, yang satu ada 5. Kita ambil yang terkecil. Jadi yang 2-nya, bukan yang 5-nya. Sehingga molekul 2 di C juga dimiliki 2 molekul di H. Jadi sama. Kita kalikan dengan 2 di sini. Tapi tidak hanya molekul yang ini yang ada. Dia ditambah sama apa? Dengan F2. FF itu 159. Di sini dia koefisiennya ada 2. Gitu. Berarti tinggal kalikan 2 di sini. Ya. Kenapa nggak dikalikan 4? Ini kan 2 kali 2, 4, Kak Helda. Ini kan F-nya sudah 2 ya. Jadi F2 di sini jangan dikalikan lagi jadi 4, ini tetap 2 hitungannya. Ya. 2 kali 159. Udah selesai yang sebelah kiri, dikurang sebelah kanan. Sebelah kanan ada apa? Oh, ada C2H3F3.
CH tadi udah kita hitung sebagai energi ikatan sebelah kiri. Berarti kita ambil C dengan F sebagai energi ikatan sebelah kanan. Ya, C2 dan F3. Ingat, yang paling kecil apa? 2. Berarti 485 kalikan 2 di sini. Sebelahnya ada apa? Ada HF. HF-nya ada berapa koefisiennya? 2. HF-nya 565. Karena ada 2, berarti kalikan 2. Oke, ke bawahnya hitungan matematika ya. Dikalikan, dalam kurung dikerjakan lebih dulu, baru dikurang. Gitu. Semoga terjawab ya. Bla bla. Nah, itu dia untuk soal nomor 5. Ada lagi sebelum saya lanjut lagi soal nomor 6? Oke, semangat. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Nah, ini dia. Soal nomor 6 ada ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi ya. Sempurna menjadi ion manganat 6 dan mangan 4 oksida. Menurut reaksi belum setara. Berarti kita harus menyetarakan reaksi. Jika 200 ml, ini reaksinya nggak usah saya baca ya. Jika 200 ml larutan manganat 5, 0,5 M bereaksi secara sempurna, jumlah milimol elektron yang terlibat adalah. Nah, ini kita diminta menyetarakan dulu. Nah, caranya gimana? Sebentar. Ini saya warnain dulu supaya terlihat perbedaannya. Ini ya ada MnO4 ya di reaktan. Kemudian kita lihat lagi yang sampingnya. Ini. Nah, ini dia. Ada MnO2. Gitu. Gimana menyetarakannya? Ya, karena kan ini ngomongin mangan ya, si Mn-nya ya. Kita lihat dulu di sini. Mn sebentar. Mn O43 min menghasilkan senyawa MnO 42 min. Ya, plus elektron. Kemudian Mn sebentar saya. MnO ini tetap sama, kita tulis lagi. Udah. Di sini ada berapa nih? H2O. Ya. H2O ini butuh 4 H+. Ya, butuh 4 H+ untuk disetarakan gitu. Plus elektron lagi menghasilkan Mn
4,2- plus MnO2. Ini harusnya ada O-nya ya. MnO2 plus 2H2O. 2H2O ya. Bentar di sini deh. 2H2O. Nah, ini kita setarakan semuanya. Sehingga ketika ini kita jumlahkan semua, bisa ganti warna hitam ya. Kayaknya nggak kelihatan. Jadinya adalah 2, ya, Mn-nya dijumlahkan. 2 MO4,3-. Kemudian plus H+, ya, ditambah 4H+. Ya, ini dijumlah. Plus elektron. Gitu, ya. Kemudian MnO2 4- ini ditulis ya, dijumlahkan. Menghasilkan MnO2 4,2- dijumlahkan juga sama MnO2 ini yang di samping. Plus H2, 2H2O. Tuh, jadi disetarakan jumlah Mn dan kanan kirinya sama 2 ya. Ini udah setara. Jumlah O-nya juga 4 ya. 4 kali 2 8, ini 4 tambah 2 ya, MnO2-nya. Dijumlahin juga. Gitu, kemudian H-nya ada 4, ini juga sama, ada 4. Ya, udah setara. Kemudian kalau udah setara, kita cek nih. Molekul yang ditanya adalah milimol elektron yang terlibat. Berarti si elektron ini. Ya, berarti mol E sama dengan berapa? Kalau manganatnya 400. Manganatnya di sini 200, salah saya. Manganatnya 200. Manganat apa sih? Manganat adalah si MnO4 dengan koefisiennya 2. Sedangkan elektron koefisiennya hanya 1 nih, nggak ditulis. Berarti kalau mencari mol E sama dengan 1/2. Ya, dari ini apa yang diketahui di soal. Jadi ini kita sesuaikan dengan soal. Yang diketahui adalah manganat 4 ya. Itu berarti setengah dikalikan dengan 200 ya. Dikalikan apa di sini? Larutan manganat 5-nya 0,5 M. Gitu. Tinggal dikali 200 kali 2 100, 100 kali 0,5 sama dengan 50 milimol. Maka jawabannya yang D. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini penjelasannya. Oke, silakan. Nomor 7 bisa kalian coba kerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit ya. Ada pertanyaan kah? Oh, oke, bentar ya. Kita balik dulu ke soal yang tadi. Nah, 4H plus-nya dari mana nih, Kak? Oke, kita menyamakan reaksi. Ya, di sini kan dia elektronnya minus ya, 3- ya. Kemudian
dia juga ada elektron negatif di sini. Supaya reaksinya setara, dia harus ditambahkan positif. Positif apa? Positif H+. Butuh berapa nih biar dia setara? Kalau di sini negatifnya 3, di sini negatifnya 1. Berarti dia butuh negatif 4 ya. Negatif 4 berarti butuh apa? Butuh 4 positif. Dari mana? Dari proton H. Makanya 4H+. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Adakah? Apakah sudah jelas? Siapa tadi? Oh, Nafisa. Emang masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Nurul, ada Nafisa, Via, Velda, Arifianti. Oke, thank you Nafisa. Oke, nomor 7 menurut kalian jawabannya apa sih? Aman, oke. Oke, sambil kalian coba ngerjain, saya tetap langsung bahas ya. Nah, di sini ada baterai nikel kadmium ya. Ada sel voltanya, ini reaksinya. Nah, kita mau ditanya, yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Nah, caranya gimana nih? Nentuin dia benar atau salah? Bisa kita nentuin positif negatifnya ya. CD. Ini saya nggak usah tulis reaksi lagi ya, langsung saya tulis di sini aja. Nah, ini CD-nya berarti 0 ya, tidak positif, tidak negatif. Oh, wait. Ini saya benerin dulu. Oke, ini berarti ini 0 berarti ya. Nah, NiO2. Nah, berarti kita fokus ke Ni ya. O2O itu kan biasanya min ya. 2 min ya. Karena ada 2 berarti min 4 nih. Kalau O-nya min 4 berarti ini biar setara harus jadi plus 4. Berarti Ni-nya plus 4. Gitu. Kemudian saya ganti warna lagi biar terlihat bedanya. 2H2O. Ya, ini nggak usah. Kita udah ada 0 sama plus 4 di sini. Kita cari CD yang di samping. Ya, CD yang di samping di sini H plus ya, H itu kan plus 1 ya. Ada 2 berarti ini plus 2. Ini berarti O-nya dia ada 2 juga ya. Ini kan dalam kurungnya seperti ini ya. Di sini ada 2-nya. Dah. H plus 1, 1 kali 2 plus 2. Oh, itu kan 2 min ya. Min 2 ya. Min 2 kali 2 berarti min 4. Min 4 tambah 2 berarti minus 2 ya. Minus 2 berarti biar setara, CD di sini harus bernilai plus 2. Gitu. Kemudian yang Ni sekarang kita cari ini juga sama ya. H plus 1 ya. Plus 1 kali 2 berarti plus 2.
O itu -2 kali 2 -4 tambah 2 -2. -2 berarti di sini biar setara dia harus +2, biar nilainya 0. Nah, kemudian kita lihat redoksnya, reaksi oksidasi, reduksi oksidasi maksud saya. CD ke CD yang produk, 0 ke 2. 0 ke 2 itu kan berarti artinya apa nih? Naik ya, 0 ke 2. Nah, ini dia. 0 ke 2. Ya. CD ke CD. Oh, ini dia. Kalau naik berarti dia oksidasi. Tapi kalau Ni yang sebelahnya, yang reaktan dan produk ini, dari +4 maksud saya ke +2, berarti turun. Turun berarti reduksi. Nah, CD-nya itu kita kenal sebagai reduksinya ya, oksidasi CD ke Ni ya, maksud saya kebalik nih. CD ke Ni itu +2 oksidasi, berarti CD-nya itu adalah sebagai reduktornya. Ya. Ini kebalik nih, harusnya dari CD dari 0 ke +2 yang di Ni. Jadi dari sini, bentar saya back dulu deh. Ini saya hapus dulu. Ini saya ulang lagi ya. Nah, ini kan tadi kita udah hitung nih bareng-bareng. Nah, CD itu kan 0. Ya. 0 ke Ni dia jadi +2. Ya. Berarti ini kita sebut sebagai oksidasi. Nah, ini tadi 0, tadi kita udah hitung, ini 2, tadi udah kita hitung ya. Berarti ini naik itu berarti oksidasi. Kalau oksidasi berarti CD di sini bersifat sebagai reduktornya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Ni ya, dari +4 tadi ya, kita udah hitung. Ke Ni yang di sebelahnya itu +2, yang ini ya. Berarti ini ke sini adalah reduksi. Nah, berarti ini bersifat sebagai oksidator. Oke, kebalik gak tuh saya? Coba dicek dulu. Ini harusnya kebalik ya, ini harusnya oksidator, yang ini dia reduktor. Ini dibalik ke sini aja. Oke, itu ya. Nah, kita tinggal cek nih di sini. Kita tinggal cek untuk soal nomor 7. Nah, pengendapan terjadi di mana? Pengendapan terjadi di NiOH2 tadi. Ya, karena si NiO2-nya ini bersifat sebagai oksidator, NiO2-nya. Dia bersifat sebagai oksidator. Maka option yang tepat adalah yang B. NiOH2 terbentuk di katoda karena dia bersifat sebagai pengendap. Dia akan mengalami pengendapan. Gitu. Jadi katodanya adalah NiOH2 bukan CdOH2. Kenapa? Karena di bagian NiOH2, di bagian ini ya, karena ada terjadi penurunan ion, maka terjadi pengendapan di sana. Gitu. Sedangkan Cd itu sebagai anoda bukan katoda. Ni kebalikannya, ini justru katodanya, ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 7.
Oke, kalau nggak ada, kita next lagi. Mungkin saya bahasnya sampai nomor 10 ya, untuk kimia hari ini. Oke, daripada kita ngebut ke sampai nomor 15, tapi kalian malah nggak ngerti. Reaksi berikut ya, di sini kita mau cari tetapan laju K. Nah, kalian bisa baca masing-masing ya. Tetapan laju K. Nah, caranya gimana? Kita cari V-nya dulu. Ya, kita cari V-nya dulu dari soal ini. Ini dia V, ya. Volumenya, volume dari tekanan H3, pH3 ini ya. pH3 sama dengan berapa nih? pH3-nya kan 4 ya. 4 per 6. Gini. Ya, kita bandingin pH sama H yang di sampingnya. Itu. Berarti 4 per 6. Ya, kita bandingin koefisiennya. Kemudian dikalikan 4,8 atau si molnya ini. Kita sederhanakan dulu ya. 4,8 berarti di sini 1, 2, 3 kali 10 pangkat minus 3 ya. Per 2 liter berarti dibagi 2. Jadi molnya 4,8 kali 10 pangkat minus 3 per ini wadahnya per 2 liter. Ya. Kemudian dihitung, dicoret 4 per 6 itu dicoret 2 per 3, ini juga dicoret ya, jadi 1. 4,8 dibagi 3 adalah 1,6. Ini tetap 10 pangkat minus 3. Nah, kalau udah dapat, kita hitung ke sini. Kita mau cari tetapan, kita mau cari laju. Ya. Rumus laju kita peroleh dari 1,6 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K, tetapan laju ini yang mau kita cari, dikali 10 pangkat minus 1. Ya, berarti nilai K sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 3, 10 minus 1-nya jadinya dibagi, kali jadi dibagi, maka menghasilkan minus 1 naik ya. Dalam matematika eksponen kalau naik jadi positif ya, min jadi plus, plus jadi min. Min 3 tambah 1 itu adalah min 2. Berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini dia untuk tetapan lajunya. Itu coba dipahami dulu ya. Semakin nambah angkanya semakin jelimet ya. Coba kalian pahami dulu. Oke, semoga kalian masih semangat ya, walaupun materinya semakin rumit. Semangat terus ya. Oke, Arifianti. 4 per 6 itu dari mana? Dari perbandingan ini ya. pH3 dibandingkan 6H2-nya. Kita ambil dari situ. Kita bandingkan variabel sebelah kiri dengan variabel sebelah kanan. Gitu. Jadi dari kan di sini molekulnya molekul gas H2 per detik ketika pH3 0,1 m. Jadi kenapa sih nggak yang P4 aja Kak Helda yang diambil? Nah, kita sesuaikan dengan soal. Di sini kan
Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2. Nah, ini berarti ya, yang 6 koefisiennya. Per detik ketika pH 3, oh, berarti yang ini nih, yang koefisiennya 4 dari situ. Oke, yang lain ada lagi? Itu ya, Rivianti. Good. Apa lagi nih? Ada lagi yang bertanyakan? Oke, semangat terus ya. Oke, good job, Arifianti. Kita next lagi. Semangat, 2 nomor lagi kok. Oke, ini dia. Gas NOCl. Ya, langsung aja ya saya bahas ya. Kalian baca sendiri soalnya. Nah, di sini ditanya massa molekul relatif zat organik tersebut adalah, nah kita lihat dulu nih masing-masing larutannya. Ya, yang ditanyakan tetapkan keseimbangan ya, ketetapan kesetimbangan reaksi di atas. Nah, ini reaksinya. Kita buat dulu reaksinya di sini. 2 NOCl. Ini L ya. Bukan E, ini L sebenarnya. Sebentar saya hapus aja nih. Dua NOCl. 2, ya ini Cl2 ya. Ini duanya nggak kelihatan. Kemudian ini maksudnya panah. Ya, menghasilkan 2 NO plus Cl2. Gitu. Tadi udah sempat dijelasin, kita cari mula-mulanya reaksi sisa. Ya. Mula-mulanya berapa di sini? Dia bilang 8 ya. NOCl-nya 8. Berarti di sini kita tulis 8. Udah. Walaupun bilangnya bukan mol ya, dia bilangnya tor ya. Sebentar, ini nggak mau nulis angka 8. Dah. Kemudian ini strip. Ya. Koefisiennya masing-masing 2. Ya, berarti ini 2X. Kita belum tahu berapa reaksinya. Kita bikin 2X. Ini juga kita belum tahu. Ini koefisiennya 1, berarti hanya X yang kita tulis. Sisanya berarti dikurang ya. Ini semuanya dikurang. Dikurang apa? 8 dikurang 2X. Gitu. Ini tetap 2X ya. Mutlak, harganya harga mutlak. Ini tetap X. Terus dibilang, jika pada saat setimbang, tekanan dalam wadah menjadi 10 torr. Berarti total semuanya 10. 10 sama dengan 8 dikurang 2X ditambah 2X ditambah X. Ya, dalam matematika min 2X tambah 2X adalah 0, jadi tidak perlu kita tulis. Berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 8-nya pindah 10 kurang 8, 2. X sama dengan 2. Nah, kita bikin KP-nya. Rumus KP. Ada yang ingat KP itu apa? Barusan saya bahas. Yang kita cari. KP atau kita kenal sebagai tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi kita kalau udah dapat X-nya 2, kita cari tetapan kesetimbangannya. Di mana nanti reaktannya itu dipangkatin. C pangkat C, D pangkat D. Jadi reaktan per produk. Ya, reaktan per produknya.
produknya ada berapa. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Reaktan per produk. Nah, ini reaktan, ini produknya. Gitu. Reaktan per produk atau produk per reaktan? Coba kebalik gak tuh, reaktan per produk atau produk per reaktan menurut kalian? Yang masih ingat? Nah, itu hati-hati tuh. Kadang kita suka kebalik-balik ya. Kira-kira reaktan per produk atau produk per reaktan untuk HP? Yang benar adalah produk ya. Produk per reaktan, bukan reaktan per produk. Gitu. Jadi produknya apa? Produknya adalah NO dan Cl. Nah, itu produknya. Di sini kan dia koefisiennya 2 ya. Berarti kalau 2 itu 8, ya, berarti X-nya adalah 4. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti di sini produknya sama dengan 4, ya, dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2. Dikalikan dengan ini, koefisien yang produk keduanya juga adalah 2. 4 pangkat 2 dikali 2. Per, ini kan 2 NaCl2 ya. Kalau ini 8 untuk 2, satunya berapa? 4 berarti ya. 8 bagi 2, 4. Gitu. 4 dipangkatin berapa? Pangkatkan dengan molekulnya, yaitu 2. 4 pangkat 2. Nah, ini tinggal coret, ya. Dalam matematika dia setara, coret, berarti hasilnya hanya 2. Gitu. Jadi kita pusing-pusing muter-muter, ternyata jawabannya hanya angka 2. Oke, nomor 9, ada pertanyaan sebelum kita ke soal terakhir? Oke, coba teman-teman di sini ada Rahman, ada Rivianti, Velda, Via, Nafisa, Nurul. Ada pertanyaankah sebelum kita bahas soal yang terakhir? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas soal terakhir ya. Oke, nomor soal terakhir. Ini adalah soalnya. Kalau ada soal kayak gini, kita bagi-bagi ya. Kita pecah-pecah jadi beberapa bagian untuk mempermudah kita. Yang pertama adalah ada larutan A. Ya. Larutan A-nya adalah BaCl2. Itu dulu. Berarti saya tulisnya lar aja ya, larutan A. Sama dengan BaCl2 BaCl2 senyawanya apa sih? Di sini ada 2 molekul Cl, berarti ini Ba-nya adalah Ba2+. Biar setara berarti Cl2 di sini adalah min, ya. Kemudian nilai I sama dengan N, ya.
I sama dengan N sama dengan 3, ya, molnya. Kemudian untuk larutan B. Larutan B di sini, oh ini dia. Barium klorida juga, ya. Oh salah, barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik. Oh, oke, berarti larutan B-nya itu adalah organik, yaitu I sama dengan 1. Ya, kita tinggal pakai rumus delta B untuk mencari relatif zat organik nantinya. Delta TB sama dengan, ya, delta TB untuk organik yang larutan B sama dengan 2 kali delta TB yang bagian A. Oh, kenapa yang ini 1, kenapa yang ini 2? Misalnya kayak gitu. Ini kan dikatakan dalam 2 kg air untuk larutan A, sedangkan larutan B dalam 1 kg air. Jadi perbandingannya 1:2. Dari situ ya. Nah, rumus delta TB apa? M kali KB. Berarti MB ini ya, MB. Saya langsung ke samping aja ya, dia pulpennya nggak mau diajak kerja sama. Nah, ini MB dikali KB, kemudian MA dikali KB kali I. KB-nya dicoret aja, kemudian rumusnya adalah, tadi kan dia, ini ya, kira 1 kg air kan sama dengan 1000 gram. Nah, ini kan perbandingannya 1000/1000, kalau yang ini 1000 banding 2000 ya, karena yang 1 kg, yang satu 2 kg. Kemudian GR per MR ya, ini 15 per MR-nya, dihitung secara matematika, 4,16 sama 2,08 itu dapatnya dari sini, ya, GR per MR lagi untuk BaCl2, 1000/2000 itu dari sini, ya. Ini kan satuannya gram ya, jadi mau nggak mau kilogram ini harus dikonversi menjadi gram, makanya 1000/2000 yang ini, gitu. 15 per MR ini sudah dicoret ya, 4,16 dibagi 208 0,02, ini udah dicoret, ini juga sama, kali 3. Ini dicoret juga ya, 2 yang di depan sama yang belakang, berarti 0,02 kali 3, 0,06. Kali silang, sama, berarti 0,06 kali MR sama dengan 15. MR sama dengan 15 dibagi 0,06. Jawabannya adalah 250 yang B. Oke, untuk soal terakhir, ada yang mau kalian tanyakan kah? Adakah untuk soal terakhir yang mau ditanyakan? Rahman, Arifianti, Velda, Via, Nafisa, dan Nurul. Soalnya mudah, sedang, atau susah nih menurut kalian? Mana menurut kalian, jelaskah soal terakhir kita malam ini? Gimana? Rahman, Arifianti, Velda, Via, Nafisa, dan Nurul?
Iya. Nanti kayak gitu ya kalian pas ngerjain soal. Walaupun menurut kalian rumit, coba deh kalian baca dulu. Siapa tahu kalian tuh bisa sebenarnya jawabnya. Gitu ya. Nih, Via bilang sedang, walaupun kelihatan soalnya sulit ya. Apalagi soal yang ini nih. Ini sedih banget menurut saya kalau seandainya kalian salah jawab ya. Nih, yang 200 mil tambah 300 mil penjumlahan ini nih. Kalian cuman lihat dia setara, terus bikin perbandingan ya, matematika banget ini ngituin perbandingan, terus dijumlah. Ya, nggak ada rumus yang berarti untuk tipe soal nomor 4. Kayak jangan sampai, kalau kita lihat soalnya nih kayak rumit ya tadi nih bilang sama Via. Padahal kalian cuma nambahin 200 tambah 300. Semudah itu. Ya, sama ini juga ya. Kalau ini butuh ketelitian sih memang. Nggak susah, cuma butuh ketelitian nih. Ya, karena rumusnya cuma pengurangan aja. Kiri dikurang kanan. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Oke. Nanti saya kasih ke ini ya. Soalnya ini sebenarnya ada 15, tapi kita diskusinya malam ini 10 aja ya. Karena tadi saya jelasinnya juga cukup pelan-pelan ya untuk konsepnya nyampe ke teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, sukses buat ujiannya, ujian mandirinya. Semoga kalian keterima di jurusan dan kampus yang kalian inginkan. Amin, amin, amin. Apakah masih ada pertanyaan? Atau apa yang mau kalian diskusikan? Oke, sepertinya tidak ada, Mimin. Saya kembalikan ke Mimin ya. Oke. Thank you, teman-teman semua. Thank you, Mimin. Oke, teman-teman, terima kasih. Kak Helda juga terima kasih untuk hari ini. Dan teman-teman, terima kasih. Dan besok masih ada live class kalau nggak salah. Jadi kita akan live class di minggu ini dan minggu besok yang terakhir. Karena kita masih ada sekitar 9 kali live class lagi buat teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang pengen nambah ilmu ataupun nambah wawasan lagi untuk materi teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin udah UM ataupun sudah gak UM lagi ataupun mau UM, silakan teman-teman boleh ajak teman-temannya untuk memeriahkan live class hari ini. Oke, mungkin cukup sekian di malam hari ini. Sampai jumpa di besok, mungkin jam malam ataupun sore, gimana nanti ya. Nanti besok kita akan update lagi jadwalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah teman-teman.